dari pulau ke pulau, hingga semuanya menyatu di bawah Dharma. Sebagai langkah pertama, ia menghapuskan sistem warisan kekuasaan feodal yang sering menyebabkan konflik antar daerah. Ia mengganti banyak adipati tua dengan orang-orang muda dan setia, termasuk mengangkat Mahisa Anabrang sebagai kepala pasukan laut dan Raganata sebagai mahapatih utamanya. Di bidang budaya, ia mengumpulkan para pujangga dari Madura, Bali, Kediri, dan Malang untuk menciptakan kakawin-kakawin baru yang memadukan ajaran moral dan nilai nasionalisme Jawa. Ia membangun perpustakaan kerajaan, menyimpan naskah-naskah berharga dari seluruh penjuru Nusantara. Sementara itu, ia memperkuat sistem pertahanan kerajaan, membangun benteng di daerah pesisir, dan memperluas armada lautnya. Ia paham bahwa kekuatan Singhasari terletak bukan hanya di darat, tetapi pada pengaruhnya atas lautan dan jalur perdagangan antara India dan Tiongkok. Namun ketika sebuah utusan datang dari dinasti Yuan di Tiongkok, menuntut agar Singhasari tunduk kepada Kubilai Hari, Kertanegara menolak mentah-mentah. Ia menyambut utusan itu dengan wajah tersenyum. Namun dalam perjamuan kenegaraan, ia mengukir luka di wajah sang utusan dan mencapnya sebagai simbol penolakan. Peristiwa itu dikenal dalam sejarah sebagai peristiwa penghinaan utusan Mongol yang akan memantik api besar di masa depan. Dunia ini luas dan Dharma lebih luas dari itu. Aku hanya alat kecil untuk menghubungkan keduanya. Jika utusan datang membawa ancaman, maka biarlah wajahnya membawa pulang jawabanku tertulis, bukan dengan tinta, tapi dengan darah keberanian. Kekuasaan tanpa kebijaksanaan adalah bencana yang menyamar sebagai kemenangan. Aku tidak mencari kemasyhuran di batu prasasti, tetapi harmoni di antara lautan, gunung, dan manusia, itulah tahta sejati. Jagat raya bukanlah untuk dikuasai, tetapi untuk diselaraskan. Barang siapa ingin menjadi raja, hendaklah terlebih dahulu tunduk kepada hukum alam dan suara leluhur. Satu pulau bukan cukup, aku lahir, bukan untuk menjaga pagar, tapi membangun jembatan dari satu benua ke benua lain dalam nama keselarasan. Bukan pedang yang membuat seorang raja dikenal, tapi cahaya pikirannya yang menuntun generasi setelahnya.